Karena saya yakin betul ya talenta di Indonesia Timur itu banyak sekali, banyak yang hebat-hebat, luar biasa. Jadi oleh karena itu Indonesia ini keutuhannya harus tetap kita jaga sehingga partisipasi publik dari Indonesia Timur itu harus juga dihidupkan. Menurut saya ide tentang investasi penting buat pembangunan, kemudian macam-macam lah, termasuk keberanian secara tidak biasa membangun destinasi wisata Beyond Bali itu mengajarkan pada kita bahwa siapapun bisa jadi pemimpin di negeri ini, jadi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Pak Jokowi memberikan kita inspirasi. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi banyak tokoh-tokoh yang berani terbuka supaya kita tahu isi otaknya juga menjadi membuat acara-acara seperti ini, dan saya kira pejabat publik tidak boleh terampau akal ya. Itu betul-betul orang yang sudah selesai dengan dirinya mengembalikan apa yang telah dia peroleh dan dicapai sebagai bentuk presi terima kasihnya pada Yang Maha Kuasa, sehingga dia memaknai kepemimpinan itu bukan sebagai satu prestasi tapi cara dia berterima kasih, dan mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang adil, dia menemukan kebahagiaan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Jadi walaupun saya sedang di satu tempat dan bertindak sebagai tuan rumah sekaligus tamu, tetapi tetap gebrak meja. Karena di samping saya adalah pemimpin yang sebenarnya masih muda, masih under 50, ya kan? Tetapi beliau itu 3 periode sebagai anggota DPR dari satu partai, dan sekarang menjabat sebagai gubernur yang akan melaksanakan lomba MotoGP, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah. Saya tidak salah Pak Gub ya? Enggak salah. Enggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Gub, pertama terima kasih atas undangannya. Karena pada dasarnya saya diundang, Sobat Era sekalian, tempat saya podcast ini di pendopo kantor gubernur NTB. Dan kebetulan selain undangan saya juga ada acara dengan kawan-kawan HMI dan juga nanti memberikan diskusi di salah satu universitas di sini. Dan Pak Gub, sekali lagi terima kasih sudah berkenan menerima saya. Karena saya ini kedua kalinya ke sini. Tapi waktu itu bukan Pak Gub, Pak Zul, ya, bukan Bang Zul. Kayaknya lebih dikenal dengan Bang Zul di sini ya. Zul, ya. Nah, Bang Zul ya, tapi bukan Bang Zulhas, tapi Bang Zul. Zul Tete, kalau Zulhas beda lagi ya. Zulhas beda lagi. Jadi Pak Gub, kenceng-kenceng Pak Gub ya suaranya ya. Luar biasa Pak Gub ini ternyata memang 3 periode ya. 3 periode di DPR. Sejak tahun 99? 2004. Oh 2004, berarti pemilu pertama ikut nggak? Yang 99? 99 ikut. Ikut, belum terpilih. Tapi masih sekolah saya waktu itu. Oh masih sekolah, tapi nggak ikut nyalon. Enggak. 2004 terpilih sampai 2009. Kemudian 2009 sampai 2014. 2014 sampai 2014 sampai 18 ya. Itulah indahnya ya. Jadi hampir menyelesaikan masa jabatan DPR, terpilih sebagai gubernur NTB. Jadi luar biasa Sobat Era sekalian, kalau dihitung real politiknya berarti sejak 2004 ya sampai sekarang 2022. Jadi berapa tahun itu? Lumayan. Matematika saya agak susah juga ya, itu 18 tahun ya. It is more than enough ya untuk menjadi salah seorang calon presiden. Amin. Pak Gub, saya akan tanya 2 hal ya, soal nasional dan soal lokal.
Mau pilih yang mana dulu? Lokal atau nasional dulu? Terserah aja. Terserah ya kan. Oke, kita mainkan yang lokal dulu. Nanti yang panas-panas nasional kita zigzag ya. Pak Gub sudah menjabat sejak 2018, sekarang ketika podcast ini dibuat 2022. 4 tahun masa jabatan hampir, karena akhir ya katanya. Nah, selama 4 tahun itu, kalau misalnya mau berefleksi dan berevaluasi, apa kira-kira yang Pak Gub merasa bahwa saya merasa ini cukup, saya mencapainya, tapi kok ini masih kurang? Gak apa-apa kan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur mengatakan kepada masyarakat atau rakyatnya. Silakan Pak Gub. Jadi Saya sambil minum gak apa-apa Pak Gub? boleh. Oke. Jadi ketika saya dilantik itu kebetulan kita mewarisi satu keadaan yang tidak mudah Bang Refli. Karena kita baru saja waktu itu disapa oleh gempa yang cukup besar. Gempa bumi. Oh 2018 itu ya? 2018 di ujung kepemimpinan Tuan Guru Bajang. Oke. Nah waktu itu memang cukup parah ya. Sehingga memang membutuhkan satu. Ini mohon maaf, suara Pak Gub oke ya? Oke. Oh. Soalnya mereka tidak akan berani ngomong. Jadi saya harus yang ngomongnya. Oke, iya. Nah, oleh karena itu memang program yang paling utama kita itu adalah recovery dari bencana. Oke. Dan alhamdulillah dengan sinergi yang baik dari teman-teman di pusat dengan teman-teman kabupaten kota, TNI, Polri dan lain sebagainya itu cepat sekali. Itu berapa persen yang kena? Itu tergantung tidak keseluruhan, terutama di Pulau Lombok, terutama Lombok Utara itu parah sekali. Hampir semuanya kena, kemudian Lombok Timur dan Kota Mataram, Lombok, hampir semua lah Pulau Lombok. Pak Gub, ini kan kita kan yang nonton tidak hanya masyarakat NTB ya. Kayaknya kita perlu pengenalan geografi dulu kayaknya ya. Susah saya. Jadi sobat daerah sekalian, di NTB ini ada dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok didiami berapa persen dari warga NTB? 3/4 populasi itu di Lombok. 3/4 populasi dari jumlah populasi yang sekitar 5 jutaan. Sekitar 5 jutaan. Dan di sini ada berapa kabupaten kota di Lombok? Di sini ada 4 kabupaten, 1 kota, jadi 5. Kota Mataram, Lombok Tengah, ya, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur. Oke, Lombok semua ya, Utara, Timur, mudah ya. Kemudian di Sumbawa berapa kabupaten? Di Pulau Sumbawa itu ada 4 kabupaten dan 1 kota. Sama, ada Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Oh, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Ya, kalau Bima itu banyak orang terkenal di situ ya. Ketua MK 2 kali itu dari Bima, hebat sekali. Pak Afan Ghaffar juga dari. Pak Afan Ghaffar ya, almarhum ya. Tapi Ketua MK Hamdan Zulfa dan sekarang malah saya lupa yang incumbent ini dari Usman ya. Dari Pak Anwar Usman ya. Dari Bima. Oke, jadi ada 10 kabupaten kota semuanya dan waktu itu. Dan kita sekarang ini di Pulau Lombok ini akan jadi tuan rumah MotoGP. Oke. Dan Pulau Sumbawa akan jadi tuan rumah MXGP untuk motor crossnya. Jadi Oke, kapan? Bulan Juni 24 sampai 26 Juni itu MXGP di Pulau Sumbawa. Iya. Di Lomboknya itu nanti MotoGP dan World Superbike. Jadi supaya dua pulau ini bisa lari sama-sama. Oke, jangan ada ketimpangannya. Soalnya nasibnya seperti Bangka Belitung nanti kan. Kalau terlalu cinta Bangka, Belitungnya marah. Tapi diulangi lagi sedikit. Jadi pas waktu recovery tadi yang pertanyaan jadi ketika awal kami dilantik, memang tantangan utamanya itu adalah bagaimana recovery dari bencana ini. Tapi beberapa bulan kemudian ya, karena mentally unprepared, memang tidak pernah membayangkan ada bencana yang menimpa kita itu sekeras itu. Tapi ketika ada bencana Palu, yang ternyata jauh lebih dahsyat itu menyebabkan kita tidak lagi mengutuk kegelapan, tapi berani untuk bangkit dari keterpurukan, melakukan hal yang bisa kami lakukan. Dan alhamdulillah 200.000 rumah warga bisa dibangun dengan bantuan BNPB. Di Lombok, terutama di Lombok Utara. Ya, di Lombok Utara. Itu hampir semuanya dibantu oleh BNPB. Ya, saya kira perhatian Pak Jokowi sangat besar waktu itu. Berapa kali beliau kesini, Pak Yusuf Kala juga begitu.
Nah, dan waktu itu termasuk yang kena pukulan paling serius itu ya sektor pariwisata. Oke. Karena tempat yang eksotis itu rata-rata di Lombok Utara juga. Oh justru, misalnya Lombok Utara tuh misalnya apa? Gili Trawangan, Oh itu gili-gili itu Gili-gili di Lombok. Gili itu Iya, artinya pulau. Iya ya gili. Gili Trawangan. Iya ya waktu itu memang gempa ya, makanya agak sepi-sepi gitu ya. Iya ya. Nah waktu itu banyak yang terperangkap saat itu di pulau itu Oke. ribuan. Dan sangat indah. Nah waktu itu akhirnya kita mulai memulihkan pariwisata ini. Dan salah satu cara memulihkan pariwisata bukan sekedar mendandani destinasi, tapi juga bagaimana mengusahakan agar banyak penerbangan langsung. Oke. Direct flight dari Direct mana? flight dari Malaysia, dari Singapura, kemudian dan yang paling utama waktu itu terima kasih pada AirAsia, itu dari Australia bagian barat, dari Perth directly to Lombok. Oke, Perth ya. Nah itu membuktikan bahwa dengan adanya direct flight, visitors atau pengunjung dari Australia itu melonjak hampir 1000%. Oke. Jadi sudah hampir tumbuh kembali, economic recovery mulai kelihatan cahaya di ujung terowongan, tahu-tahu ada COVID. Ada COVID. Nah, COVID menyebabkan international border tertutup, gitu, tidak lagi banyak mobilitas datang ke Lombok. Ya. Nah, tapi kami memaknai musibah ini sebagai blessing in disguise juga. Oke. Bahwa Rahmat yang tersembunyi ya. Bahwa selalu ada berkah yang tersembunyi di balik musibah. Misalnya mulai munculnya banyak UKM yang memproduksi komoditas lokal. Oke. Jadi waktu itu ada jaring pengaman sosial atau social safety net yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. NTB termasuk provinsi yang berani di tengah pandemi itu tidak membagikan dalam bentuk tunai. Oke, dalam bentuk? Karena kalau bentuk tunai biasanya habis buat beli pulsa, Bang. Oh, jadi habis pulsa nonton YouTube. YouTube Refli Harun. Jadi kami membagi masyarakat kita itu dengan produk lokal. Oke. Nah, karena selama ini kita terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang tidak kita produksi dan menjual komoditas tradisional yang punya nilai tambah rendah untuk kembali ke sini mengkonsumsi produk dengan nilai tambah lebih tinggi dengan harga yang lebih mahal. Oke. Contoh itu produk ya, produk. bukan industri ekstraktif bukan ya? Bukan. Salah satu yang utama juga industri ekstraktif yang menonjol di NTB ini seperti tambang emas di Pulau Sumbawa ya. Tapi yang menarik tentang social safety net ini kan kita ngomong tentang social distancing, kemudian menghindari kerumunan. Nah karena dari awal Pak Presiden itu menekankan satu sisi kita boleh konsentrasi mengendalikan pandemi, virus ini, tapi di sisi lain ekonomi nggak boleh mati. Oke. Jadi pendekatan rem sama gas ini, Ibu Wagub saya berkonsentrasi pada aspek kesehatan dan Saya teknis. tanya, rem sama gasnya satu kaki atau dua kaki? Satu kaki, dua kaki dia. Kalau satu kaki berarti otomatis. Kebetulan pembagian tugas di sini sangat clear. Saya beruntung sekali punya wakil gubernur yang sangat detail, very capable. Oke. Dan beliau serius untuk mengendalikan corona dari segi aspek kesehatan. Siapa wakil gubernurnya? Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalila. Dia rektor juga. Jadi Oke, rektor di mana sebelumnya? sampai sekarang masih menjabat Universitas Hamzan Wadi. Salah satu universitas swasta terbaik di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita akhirnya UKM-UKM itu kita berikan kesempatan untuk memproduksi misalnya masker. Kemudian hand sanitizer, kemudian suplemen makanan. Jadi itu yang kita bagikan. Nah, karena menurut apa yang kami alami dulu studi empiris itu, yang penting ada yang mau beli, masyarakat kita ini bisa memproduksi. Jadi memang kita sudah kumpulkan BPK, BPKP, aparat penegak hukum, kita kasih sedikit penjelasan lah. Bahwa Pemda ini membeli produk lokal ini, minyak goreng misalnya, kita beli minyak goreng juga bikin dengan minyak kelapa, tapi kan dibikin oleh tangan-tangan tradisional dengan peluh dengan jadi mereka produktif di tengah pandemi. Nah sehingga harganya relatif lebih mahal karena skala ekonominya kan skala kecil. Nah, banyak yang ribut awal-awal, kenapa harus membeli produk yang lebih mahal padahal yang lebih murah ada di pasar. Nah padahal kalau kita lihat dari ilmu ekonomi, cost of learning itu harus diperhitungkan dalam persamaan. Jadi mungkin in term of quality lebih rendah, in term of price mungkin lebih tinggi,
tapi ada biaya pembelajaran. Oke, cost of learningnya itu ya. Nah, dan kita ternyata membuktikan bahwa jangankan produk-produk tradisional, ada confident dari UKM kita untuk jumping pada komoditas yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya cold storage yang bisa dengan solar panel. Oke. Jadi menarik. Nah, ini juga membuktikan pada audiens yang lebih luas bahwa kalau kita punya keinginan, punya kemauan, akan ada jalan keluar. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan kita membuktikan UKM-UKM ini bisa memproduksi produk-produk ala rapid antigen, bisa sepeda listrik, bisa dan lain sebagainya. Itu satu. Jadi industrialisasi itu tidak harus dimaknai dengan hadirnya industri besar yang mengotori udara dengan polusi. Iya. Tapi kami maknai industrialisasi itu sebagai pendalaman struktur industri. Oke. Jadi kemampuan kita untuk memproduksi produk-produk yang tidak sekedar ayam taliwang. Nah sekarang ayam taliwang tetap, tapi ada yang bisa dikalengkan sehingga punya daya tahan lebih lama. Jadi ada ayam taliwang kaleng sekarang. Ada ayam rarang. Nah kalau dijual, Kalau begitu nanti saya bawa ayam taliwang kaleng. nah itu kan walaupun kelihatan sederhana, proses industrialisasi itu butuh intervensi sains dan teknologi yang lumayan serius. Oke. Nah, jadi ada insentif kami untuk ngirim lebih banyak engineer. Nah kita ada program namanya beasiswa NTB. Nah ini yang menarik menurut saya. Dikirim ke Luar negeri. luar negeri. Jadi zaman saya jadi gubernur kita punya program mengirim 1.000 anak muda NTB untuk belajar di luar negeri. Allahu Akbar. Padahal saya berkali-kali mengatakan, kenapa sih enggak kepala-kepala daerah itu berpikir mengirimkan anak-anak daerahnya pergi. Jadi kami kirim majority dari mereka itu untuk belajar sains dan teknologi karena saya punya sahabat waktu itu Ya. jadi duta besar di Poland, Pak Peter Gonta. Oke. Nah, Peter Gonta waktu itu Jul bawa anak-anak NTB ke sini karena di Waktu Poland itu dia di Polandia ya? dia di Polandia. Oke. Karena saya kenal Pak Peter cukup Sekarang lama. dia sudah kapok sama COVID. Nah jadi kita karena relatif lebih murah, makanya saya mengatakan pada LPDP ya mungkin Harvard penting lah, Stanford penting, tapi it's too expensive. Iya. Kita bisa mengirim 1 ke Harvard dengan 100 ke Eropa Timur belajar sains dan teknologi. Bahkan untuk ilmu kayak life science, kemudian teknik sipil bisa gratis. Nah kenapa yang jadi Dan jangan-jangan malah ilmunya lebih relevan. Iya. Ilmu terapannya lebih relevan dengan kondisi Indonesia. Jangan-jangan ya. Jadi kami kirim anak-anak NTB itu ke luar negeri itu bukan karena kita ini merasa universitas di Indonesia itu kualitasnya lebih rendah. Iya. Bahkan menurut saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi di UI tahu betul bahwa kualitas pendidikan di UI, di UGM itu ITB itu nggak kalah, bahkan lebih bagus. Iya. Tapi bukan itu yang kami ingin sampaikan pada anak-anak ini. NTB ini akan jadi daerah wisata, akan jadi we have a lot of Pengalaman bergaul dengan dunia internasional. kita ya? punya big events, nggak boleh ada inferiority di dalam alam bawah sadarnya. Apalagi kompleks inferiority. Nah, satu itu. Yang kedua, kita juga tidak mewajibkan mereka setelah di luar negeri itu terus kembali. Jadi mereka melakukan diaspora boleh saja, karena once you are eligible study di Poland, mereka second semesternya bisa eligible to study everywhere in Europe. Oke. Bisa di Yunani, bisa di Portugal, macam-macam, karena kan mereka European Union. Nah, kenapa saya mengirim ke sana itu dengan satu kesadaran kita sebagai aktivis itu di NTB ini gudang aktivis banyak sekali. Kalau kita kirim dia ke Bandung, kita kirim dia ke Bogor, ke Jakarta dan ke Jogja, biasanya orang Indonesia Timur itu yang muncul tuh rasa kedaerahannya lebih tinggi. I see. Nah, karena artikulasinya bagus, piawai agitasi gitu, mengolah kata, akhirnya kebencian pada pusat itu jadi hobi. Oke. Karena dianggap economic disparity maupun social disparity-nya terlampau jauh. Tambang emas di sini tapi kok tertinggal terus. Iya. Tapi kalau kita kirim ke luar negeri, biasanya itu yang tumbuh itu rasa Nasionalisme. keindonesiaan. Ya, rasa keindonesiaan, Jadi nasionalisme. sekali merah putih dibicarakan orang tuh bergemuruh rasa kebangsaannya. Dan kalau anak NTB biasanya walaupun di luar negeri selalu jadi pemimpin mahasiswa juga, Bang. Oke. Tadi 1.000 itu berapa sudah yang Sekarang itu sudah hampir 800. 800 ya. Sampai akhir masa jabatan. Saya yakin lebih dari 1.000 bisa. Oke, insya Allah ya. Insya Allah. Bahkan saya membayangkan kalau 1.000 ini sukses, 15-20 tahun yang akan datang, apapun mereka di departemen manapun pasti ada orang NTB-nya. Oke, itu dari 800 itu yang sudah selesai berapa orang kira-kira?
Sebagian besar sudah selesai kembali. Ada yang kerja di Eropa, di Jakarta, di mana-mana. Memang sengaja dibuat diaspora ya? Diaspora supaya mereka mampu menghidangkan kemajuan di luar lewat media sosial. Karena media sosial di daerah kami ini selalu banyak tentang ya kritik, tentang persoalan politik. Nah, mungkin kalau mereka melihat salju kemudian diubah jadi puisi kan. Oke, luar biasa. Jadi very interesting. Dan saya membayangkan ketika aku menggigil ya, melihat benda putih bertaburan. dan saya yakin kalau Indonesia, cara memajukan Indonesia itu program Pak Habibie dulu bagus sekali. Jadi kita kirim belajar anak muda Indonesia misalnya setahun 10.000 saja atau 20.000 belajar sains dan teknologi sebagian besar gitu. Dan konon Cina lakukan itu. Iya. Iya. Makanya dia PhD apa-apa banyak banget. Iya. Padahal dia lebih susah bahasanya dibanding Nggak kita. bisa, tapi dia belajar sains dan teknologi ini kan banyak angka-angka, nggak perlu banyak ngomong. Iya. Tapi minimal very Beda confident. sama belajar hukum, pusing kepala kita. Nah itu menurut saya yang kalaupun saya nggak jadi gubernur lagi atau apa, itu yang kita tinggalkan bahwa anak NTB ini jadi lebih percaya diri. Tapi Pak Gub, ini saya mau challenge sedikit. Biasanya program satu pemimpin daerah, bahkan pemimpin nasional, itu discontinue biasanya setelah adanya pemimpin yang baru gitu. Padahal kan tidak semua hal yang ditinggalkan itu buruk. Kan pasti ada yang bagus, nggak mungkin dong starting from zero ya kan. Tapi kan selalu begitu, pemimpin yang baru terpilih selalu mengatakan dia seolah-olah starting from zero. Nah saya khawatirnya jangan-jangan program ini nanti hilang di tengah jalan gitu. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Bisa jadi, dan kenapa kami mengirimkan ini karena kami juga punya pengalaman lama di luar negeri, merasakan betul bahwa di luar negeri itu kadang-kadang perjalanan merenungi jati diri juga ya. Kita bisa membayangkan kenapa founding fathers kita itu begitu gigih mempertahankan ide kemerdekaan. Karena setelah mereka di Belanda membayangkan negeri sebesar Indonesia harus takluk di dengan negeri yang kecil. Seencrit ya kan. Nah, jadi pasti ada perenungan panjang. Dan saya kira agama-agama besar dimanapun itu mewajibkan pilgrimage juga. Iya. Nah, ada ke Mekah, ke Vatikan, ke Gangga, macam-macam. Apa istilahnya itu brain drain ya? Brain drain. Ya brain drain ya. Brain drain, kalau brain drain kami melihatnya positif saja. Pengalaman kami kalau orang NTB ini disuruh wajib pulang tuh dia nggak pulang. Oke. Tapi kalau kita bilang kamu nggak usah pulang, dia pulang. Tapi artinya bakat untuk berbeda atau melawan kemapanan itu tinggi. Dan itu bagus ya, asal diarahkan untuk yang positif. Pak Gub ya, Bang Zul ya, tentu pemirsa RH Channel ini ingin tahu sosok Bang Zul yang lebih detail sesungguhnya ya. Karena begini sahabat daerah sekalian, pemimpin daerah tidak hanya Anies Baswedan, tidak hanya Ganjar Pranowo, tidak hanya Ridwan Kamil, tapi ada aja Zulkifli Mansyah. Dan sebenarnya mereka satu generasi juga di DPR dulu ya. Anies belum pernah di DPR memang. Bang Zul itu ekonomi UI ya. Angkatan berapa? Angkatan 90, masuknya angkatan 90 ya. Berarti angkatannya Fadlizon. Fadlizon 91. Oh 91 Fadlizon. Dia di sastra Rusia waktu Sastra Rusia. No wonder dubes Rusia datang kemarin di interview sama dia. Kemudian dari ekonomi melanjutkan ke Glasgow, master PhD-nya di Glasgow. Oh di Glasgow. Jadi Glasgow itu dia di Scotland. Saya mau bercanda ya, mau di Papua Nugini. Glasgow Rangers ya. Rangers dan Celtic gitu. Celtic ya, Glasgow Celtic. Jadi mana yang waktu yang ditonton Celtic atau yang Rangers? Itu persoalan akar sejarah juga itu. Jadi kenapa akhirnya Boston itu kan dekat dengan Scotland. Makanya Boston Celtic ada nama klub. Iya. Makanya kalau orang mau lihat Boston Celtic itu basket. Karena banyak orang Irlandia, Skotlandia itu ketika mereka berkonfrontasi dengan English, orang Inggris, mereka larinya ke Irlandia, ke Boston. Nah, makanya banyak orang Irlandia, orang Scotland dan lain sebagainya. Fortunately saya pernah juga ke Skotlandia ya. Bahasa Inggrisnya ribet. Keriting bahasa Inggrisnya ya kan. Jadi kalau sudah S2, S3 di
Scotland, ya, no wonder American English lebih gampang jadi. Yang keriting aja dipahami gitu ya. Jadi setelah itu sempat postdoc ya. Postdoc saya di Harvard, di Kennedy School of Government. Ya menarik juga karena di Harvard itu mirip lah sama Scotland sebenarnya. Oke. Jadi lebih European dia, lebih mirip-mirip Eropa. Disiplinnya ya, karena sekolah tua gitu-gitu ya. Bukan kulturnya, budayanya kan mirip Eropa, Boston itu. I see. Kemudian saya jadi balik ke kampus, ngajar di FUI terus jadi anggota DPR tahun 2004 sampai 2018. Oh jadi PhD-nya tahun berapa? PhD 96 sampai 2001, master PhD. Allahu Akbar ya. Jadi beliau ini menyelesaikan dulu urusan-urusan pendidikannya, baru terjun ke politik. 2001 belum 30 saya sudah doktor waktu itu. Oh luar biasa ya. Ditolong ada calon kepala daerah lain yang menonjol. Dan pengalaman saya berinteraksi dengan kepala daerah ini banyak yang bagus-bagus. Oke. Yang bagus-bagus itu jadi Indonesia tidak kekurangan stok pemimpin. Tapi saya kritik, kalau terlalu low profile, orang nggak kenal ya kan. Oke, Pak Gup, kita lanjutkan tadi ya. Tadi belum tuntas. Oke, itu tadi recovery dari bencana ya. Kemudian tadi program 1000 dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya menjelang selesainya masa jabatan yang tinggal tahun depan ya, tahun depan tapi akhir ya. Akhir ya. Kapan? Bulan apa? September Ya. 2023. September 2023. Itu apa kalau yang kira-kira? tidak diperpanjang. Hah? Kalau pemilu tidak diperpanjang. Kalau pemilu, saya sudah bikin judul. Saya udah bikin lagu judulnya Ganti Presiden. 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden. Konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri. Jadi nggak boleh lagi diperpanjang, tidak boleh diperpanjang lagi. Jadi itu dalam 1 tahun itu, Pak Gub, apa yang ingin dilakukan, apa yang belum dilakukan atau ingin disempurnakan? Yang menarik tentu ya bukan karena desain kami tapi interaksi banyak kalangan ya. Kita ketiban untung yang besar dengan terpilihnya Nusa Tenggara Barat oleh pemerintah pusat menjadi host dari MotoGP. Dan MotoGP ini kapan, tanggal berapa MotoGP? Minggu depan. Minggu depan tanggal 18, 19, 20 Maret. 20 Maret itu yang anunya. Puncaknya. Puncaknya. Saya sebenarnya diundang oleh Pak Gubernur. Kalau beliau ingat ya kan. Kita undang nanti. Cuma saya nggak suka MotoGP. Apa saya harus suka? Jadi sebenarnya kalau seperti penonton Formula One mungkin banyak yang datang itu tidak semata melihat MotoGP atau Formula One-nya, tapi dinamika yang dihasilkan. Pariwisata ya. Termasuk juga bagaimana pengalaman, experience ya. Jadi bagaimana kita melihat juga event-event turunan dari event utamanya itu. Oke, jadi kalau misalnya saya ikut ke sana, bisa lah nebeng-nebeng ke Pak Gub ya? Bisa sekali, jadi bisa melihat Gili Trawangan, bisa mendaki Gunung Rinjani. Karena saya kira Mas Ganjar, Mas Anies, Ridwan Kamil, dan calon presiden yang lain banyak juga akan datang. Mau datang juga? Allahu Akbar. Dan saya takut nanti dianggap calon presiden juga ya, padahal saya saya sudah jadi presiden. Yaitu saya presiden aliansi YouTuber. Jadi namanya apa ya? Aliansi YouTuber All You, aliansi lintas YouTuber. Oke, Pak Gub silakan sampai akhir. Nah, jadi jabatan. Menurut kami ini MotoGP itu cara jitu untuk mempromosikan bukan hanya daerah tapi negara kita. Jadi country branding kita luar biasa, dan kalau dihitung dari investasi yang dikeluarkan pemerintah tidak terlampau rugi kita menghadirkan big event di sini. Ini investasinya pemerintah pusat semua ya? Sebagian besar pemerintah pusat karena berada di dalam kawasan yang dikelola oleh BUMN. Jadi Mandalika itu adalah kawasan yang dikelola oleh Indonesia Tourist Destination Corporation. ITDC BUMN kita. Nah, kita hanya memastikan bahwa makanya Erick Thohir yang leading di sana. Ya. Luar biasa sampai ngangkat-ngangkat bendera ya kan. Jadi ya kita senang karena dengan hadirnya satu event itu
punya implikasi terhadap perbaikan banyak infrastruktur. Jadi misalnya jadwal pesawat jadi lebih banyak, kemudian runway bandara diperpanjang, overlay-nya dipertinggi, kemudian terminalnya diperbaiki, listrik nggak boleh padam, fasilitas Dan itu telekomunikasi. advantage sendiri bagi Iya, daerah. eksternalitasnya positif semua. Sempat di daerah mana Lombok Tengah, Lombok Mandalika. Tengah, ya? Mandalika itu. Dan Mandalika menjadi global brand sekarang ini. Oke. Bahkan kemarin dalam event MotoGP di Qatar, nama Mandalika disebut tidak kurang 30 kali. Jadi brand equity Mandalika itu mengalami peningkatan luar biasa. Apalagi kalau ini terjadi kesinambungan misalnya MXGP di Pulau Sumbawa, kemudian ada Formula One, kemudian World Superbike, dan misalnya event otomotif yang lain berkesinambungan tiap bulan gitu. Kemarin yang pertama kali apa itu? World Superbike. Oh, Superbike itu ya? Satu grade di bawah MotoGP. Oke, Superbike itu motornya gede ya? Sama besarnya, cuman dia pabrikan. Kalau pabrikan itu artinya dijual belikan. Oke, kalau ini rancang sendiri. Rancangan sendiri, prototipe MotoGP. yang khusus untuk balapan. Kelihatan Refli Harun nggak ngerti MotoGP. Nah, jadi mereka senang sekali jadi kayak Marquez gitu, hadir di Lombok, kemudian Nah, kalau Marquez saya tahu itu juara bertahannya kan? juara dunia. Juara dunianya kan? Juara dunia cukup sering dan memang ketika dia punya penggemar di seluruh dunia, mereka mengatakan betah di Lombok, ya dengan sendirinya kita dipromosikan. Nah, kalau MotoGP, MXGP, kemudian World Superbike, bahkan nanti balap mobil pun ada di sini dan di Pulau Sumbawa, saya kira itu menghadirkan satu kepercayaan diri juga buat provinsi yang lain bahwa termasuk DKI ya, Formula E. kalau NTB bisa, mestinya provinsi yang lain juga bisa. Tapi Pak Gub, saya nggak terlalu perhatian ya. Dengar-dengar masih banyak soal-soal tanah, soal-soal lingkungan, soal-soal banjir gitu di Mandalika. Kadang-kadang namanya sosial media, memang sedikit masalah itu di blow up begitu gaduh gitu. Karena kadang-kadang punya kepentingan juga. Sekarang ini kan susah juga. Kita lebih senang melihat judul dan tidak kadang-kadang lebih teliti melihat. Jadi Refli Harun mau diperlihatkan Mandalika nih nanti. Dengan senang hati, Bang. Tapi kita tidak boleh menafikan juga bahwa memang masih ada persoalan-persoalan itu, tapi dengan komunikasi yang baik, dengan sosialisasi yang lebih intensif, itu akhirnya jalan keluar bisa kami lakukan. Sekarang untuk lingkungan di sekitar sirkuit itu relatif sudah clear, tapi tentu saja masih ada yang nggak puas, ingin dan lain sebagainya. Tapi kita punya keuntungan, punya Kapolda, punya Danrem, punya Pangdam, punya Kajati, Kepala BPN yang kompak, sinergi sekali. Jadi beban yang berat terasa menjadi ringan karena dipikul bersama-sama. Luar biasa. Pak Gub, untuk bagian lokal ini ya, apalagi yang ingin ditambahkan sebelum saya bergerak lompat ke masalah nasional? Kalau kita ingin mengajarkan anak NTB untuk berani mimpi yang lebih besar. Karena menurut saya hidup itu kehilangan dinamikanya kalau ya menganggap NTB sebagai terminal akhir. Jadi kenapa kami kirimkan ke luar negeri, berkompetisi dengan mahasiswa mancanegara supaya very confident. Bahwa tidak boleh lagi dengan talent pool yang kami miliki begitu besar ini, anak-anak ini menjadi pemain lokal. Kalau boleh tahu APBD NTB berapa? Sekitar 6 triliun. 6 triliun ya. 6 triliun gak ada apa-apanya dibandingkan DKI. Dibanding DKI. DKI berapa? 70-80 triliun ya. Itu juga kita walaupun APBD tidak besar, relatif kecil, tapi kami mampu menghidangkan pada publik event-event kelas dunia. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa membangun daerah itu sebenarnya bukan hanya melalui APBD. Nah, mesti ada kepiawaian mengelola keterbatasan resources kita dengan APBD, karena APBD itu sudah. Kalau konsolidasi berapa? Ditambah 10 kabupaten kota kira-kira? Ya more or less nggak terlampau banyak juga. Tapi menurut kami itu kan dengan pengalaman kami di pusat, dengan pengalaman segala macam, ya kayak satu sirkuit aja itu investasinya hampir 3,5 sampai 4 triliun. Nah, jadi nggak perlu pakai APBD kita. Jadi perlu cara berpikir yang tidak biasa sehingga mampu mendatangkan banyak proyek-proyek besar ke daerah kita. Ngomong-ngomong Pak Gub itu background tadi kan ekonomi ya? Ekonomi apa? Pembangunan? Ekonomi industri saya. Industri. Lalu
industri ekonomi. Industrial economics ya. Industrial ekonomi. Lalu S2 S3-nya? S2 S3-nya ekonomi industri juga, tapi lebih pada kontribusi sains dan teknologi pada pertumbuhan ekonomi. Oh, no wonder ya. Dan tidak banyak sebenarnya yang meneliti tentang kontribusi sains dan teknologi pada ekonomi. Jadi tidak mainstream economics. Oke. Kan kalau ekonomi yang mainstream kayak Bu Sri Mulyani, very neoclassical economics. Oke. Nah kalau kita di Eropa ini bagaimana bukan hanya mereduksi dalam angka-angka, bisa jadi pertumbuhan misalnya ekonomi NTB ini kalau dilihat angkanya bagus. Iya. Tapi kalau kita lihat lebih detail strukturnya. Karena ada perusahaan Newmont atau PT Aman yang ekspor yang lift up ya kan. Jadi angkanya gede, tetapi sebenarnya terkonsentrasi. Nah kalau school of thought yang kita itu inti pembangunan itu tidak boleh dininabubukan oleh angka semata, tapi soalnya lebih pada ini frankly speaking pemerintah pusat suka angka soalnya, karena dituntut publik juga kan. Gitu. Tapi sebenarnya inti dari pembangunan itu adalah sebuah proses besar untuk mengupgrade human capacity. Oke. Jadi makanya kita kirim banyak beasiswa belajar luar. Jadi yang dibangun itu yang pertama bukan beton ya, tetapi manusia. Mestinya Singapura itu contoh paling konkret. Oke. Bahwa keterbatasan sumber daya bisa dimaksimalkan dengan kemajuan manusianya. Oke. Dan kita harus mengakui manusianya unggul ya kan, bahkan bisa kompetisi di dunia ya. Pak Gup, saya ingin bergerak ke tempat lain ini ya. Dan ini ngeri-ngeri sedap ya kan. Saya mulai dari kritik ya kan. Kenapa seorang Zulkifli Mansyah itu kok nggak terdengar? Ini saya frankly speaking. Karena orang lebih mendengar Anies Baswedan. Anies Baswedan angkatan 89 di UGM. Sama dengan beliau kurang lebih angkatan 90 di UGM. Anies Baswedan pernah menjadi ketua senat mahasiswa UGM. Beliau juga pernah menjadi ketua senat mahasiswa UGM. UI. UGM UI ya kan? UI. Kemudian ada Ganjar Pranowo dari UGM juga. Kemudian ada Ridwan Kamil dari ITB ya. Kalau saya lihat ya susu lah ya kan. Bahkan kalau kita bicara comparative advantage-nya, international relation, international experience, luar biasa beliau. Postdoc di Harvard ya. Dan saya kira 1-2 calon presiden yang disebut-sebut itu belum punya pengalaman itu ya. Anies punya pengalaman itu ya, karena dia 6 tahun di Amerika Serikat S2 S3. Tapi kenapa ya orang jarang menyebut Zulkifli Mansyah? Padahal sudah 3 periode jadi anggota DPR. Terlalu low profile sepertinya. Kalah sama Fahri Hamzah. Silakan, ini saya tantang ya kan. Biar agak seru sedikit ya kan. Kalau menurut saya mungkin karena pertama NTB ini secara geografis kan provinsi kecil. Oke. Jadi dari segi electoral base-nya relatif kecil dibandingkan teman-teman yang disebutkan tadi. 5 juta cuma ya. Ya. Oleh karena itu, walaupun daerah pemilihan saya sebenarnya di Banten. Oke. Jadi 3 kali itu di Banten ya. Sekarang bahkan tahun 2006 tuh saya calon gubernur di Banten. Iya, sama Marissa Haque. Oke. Tapi melawan Atur. Atur. Melawan Dynasty ya. Itu gak gampang ya, oke. Nah, kami punya pengalaman memang di DPR ya, dan bagaimana berinteraksi. Komisi berapa waktu itu? Saya komisi 6, komisi 7 dan komisi 11. Jadi 6 itu BUMN. 6 itu BUMN, kemudian koperasi, UKM, kemudian perdagangan, perindustrian. Oke, 11 keuangan. 11 keuangan perbankan, 7 itu energi, riset dan teknologi. Oke, udah kesana. Ya susahnya nggak komisi 1, komisi 2, komisi 3 sih. Itu kan komisi yang paling seksi kan, yang suka ribut-ribut tuh ya 1, 2, 3. Dan dari dulu pendekatan kita mungkin karena sudah terbiasa ngamuk-ngamuk jadi aktivis, pas jadi politisi benaran itu sudah nggak pernah lagi berbeda secara konfrontatif gitu. Oke. Jadi penampilannya biasa saja, jadi tidak ada hal yang sensasional gitu. Iya, beliau ini low profile. Dan menurut kami ya
senang aja dengan begitu ya. Apalagi mungkin di PKS sendiri memang punya tradisi juga untuk tidak terlampau menonjolkan diri, bahkan cenderung dikonotasikan kurang baik. Jadi itu kultur yang terinternalisasi secara mendalam. Dan Tapi kalau saya mau terus terang ya dalam politik, orang takut sama PKS. Makanya banyak sekali calon-calon PKS yang dijadikan the common enemy. Misalnya di Jakarta ya. Ya saya mau frankly speaking kan, begitu calon dari PKS yang dimajukan menjadi wakil gubernur ditolak terus ya kan. Begitu calon partai lain diterima. Tapi ini mungkin menarik ya, banyak blackmail terhadap PKS itu dianggap tidak toleran, kemudian berbicara hanya persoalan agama dan keyakinan, apakah radikal, ini ekstremis, radikal, Taliban like dan lain-lain. Tapi masuk 180 enggak ya? Tapi di NTB kita buktikan bahwa tema-tema seorang gubernur yang kebetulan kader PKS itu, kita bicara tentang sains, teknologi, industrialisasi, motor GP, dan relatif tidak menyentuh hal-hal yang disebutkan tadi. Bahkan walaupun kami misalnya dipersepsikan sebagai partai Islam, tapi relasi kami dengan pemeluk keyakinan yang berbeda di sini sangat guyup. Oleh karena itu menurut kami mudah-mudahan eksperimen kami dari PKS memimpin NTB ini bisa jadi contoh. Sehingga tidak lagi 2024 PKS dibully dengan konotasi yang sebenarnya tidak sama sekali benar. Khilafah, anti NKRI, anti Pancasila gitu ya. Itu sama sekali tidak terjadi di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini menarik, Nusa Tenggara Barat jadi host dari MotoGP. Nusa Tenggara Barat jadi host dari World Superbike. Nusa Tenggara Barat jadi host dari MXGP. Bahkan event-event internasional lain yang interseksinya dengan international community itu begitu dahsyat. Oke, saya ingin tanya, kalau tidak ada perubahan yang mendasar ya, karena memang kita tahu bahwa soal masa jabatan ini kan sedang di judicial review di MK. Tapi katakanlah sesuai dengan schedule-nya nanti harus cut di akhir masa jabatan September 2023. Dan kita tahu bahwa pemilihan kepala daerah baru November atau Desember 2024. Mau ngapain setelah itu? Kebetulan. Dan jangan lupa sebelumnya ada Pilpres. Ada Pilpres. Dan juga Pileg. Gitu. Pileg bersama. Kalau nggak salah Februari atau April jadinya. 14 Februari. Itu for the time being begitu. Kebetulan Februari. Di PKS saya kan ketua DPP. Saya ketua DPP PKS dan kita sudah sepakat untuk mempertahankan suara dan punya dampak elektoral. Memang PKS itu harus berani mencalonkan kadernya sebagai capres atau cawapres. Nah, jadi dukung 0%. Kita lihat saja, tentu 0% lebih bagus. Lebih bagus. Supaya partai seperti PKS ini punya kesempatan menghidangkan gagasan dan idenya pada publik. Nah, kita punya platform tuh very interesting, menarik sekali. Cuman mungkin orang jarang baca platform partai politik. Nah, oleh karena itu yang ditunggu adalah siraman rohani. Siraman yang menenangkan, menyejukkan, money politics ya. Nah, jadi mudah-mudahan kami sudah sepakat di internal PKS itu untuk punya keberanian mencalonkan kadernya sebagai capres dan cawapres, karena saya melihat di PKS itu banyak sekali figur yang kredibel, banyak sekali figur yang capable, cuman seperti Mas Refli katakan tidak dikenal publik. Nah, sedangkan dengan sistem politik seperti sekarang, popularity itu jadi main indicator untuk dipilih. Iya dong. Orang sehebat-hebatnya orang kalau tidak dikenal bagaimana mau dipilih, ya kan? Jadi sehebat-hebatnya Zulkifli Mansyah, kalau orang tidak kenal, nanti jangan-jangan Bang Zul yang mana ya, ketua umum PAN. Itu Zulhas. Misalnya kita punya kader-kader yang menurut saya sangat siap untuk dikontestasikan, misalnya mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Aher, Ahmad Heriawan, 10 tahun. Kemudian mantan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Praitno. Oh iya ya, 10 tahun juga 10 tahun. Atau Presiden PKS sebelumnya Sohibul Iman. Menurut saya 3 figur ini PKS harus berani mencalonkan mereka jadi capres atau cawapres. Karena in term of quality nggak kalah dengan figur. In term of quality tidak kalah, tetapi popularity itu kurang berani bertingkah mereka. Kan salah satu calon presiden itu konon katanya harus bisa TikTok, tok 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 tok, atau hadir di
talk show yang suruh joget-joget. Nah, tapi nanti mungkin juga publik dalam 1 tahun ke depan atau 2 tahun mungkin akan ada perubahan cara pandang juga. Karena menurut saya ini dengan kemajuan teknologi, metaverse segala macam sangat mungkin. Nah, karena saya baca buku Yuval Harari misalnya tentang 21 Lessons for the 21st Century itu tentang kemajuan algoritma dan big data dan smartphone. Jadi orang dengan teknologi ke depan itu tahu misalnya Indonesia sebagai negara besar kira-kira butuh presiden dengan kualifikasi apa ya. Bisa ditemukan kriterianya. Jadi nggak perlu diperkenalkan, big data lah algoritma yang akan mengolah itu sendiri sehingga keluar kriteria yang dibutuhkan oleh Republik Indonesia. Dan kemudian tiba-tiba nanti dia akan ditanyakan juga untuk kriteria seperti itu ada siapa akan keluar namanya juga. Jadi tinggal di googling aja. Itu Presiden Indonesia 2024. Muncul Z. Siapa tahu. Nah, jadi menurut saya ini menarik karena ini akan mempengaruhi cara berpikir, kemudian cara bertindak. Nah, bahkan di situ revolusi bioteknologi dan lain sebagainya. Orang dengan smartphone, dengan kemajuan biotek dan teknologi ketika dia lahir sudah tahu penyakitnya apa. Bahkan sampai hidupnya berakhir kapan dengan ini kan luar biasa. Apalagi sekarang dengan metaverse segala macam itu dunia itu sama sekali will be very different world. Dan jangan-jangan nanti kita tidak membutuhkan sosok real untuk memimpin negara kita. Karena ada sosok yang mampu melayani kita dengan baik dan tidak baperan. Karena dia tidak punya hati, hanya punya pikiran. Karena dengan coronavirus itu merubah banyak hal dan ke depan tuh banyak teknologi, penyakit baru dan lain sebagainya yang menyebabkan kita berpikir dengan cara berbeda. Ini yang menarik begini. Misalnya kita lihat, saya kan selalu mengkritik KPU dengan anggaran yang selalu konvensional. Padahal menurut saya pemilu setelah coronavirus ini bisa dibuat sangat murah. Murah ya. Ya kan larang saja itu yang namanya kampanye-kampanye tatap muka yang sebenarnya banyak mudaratnya kan. Money politics, biaya tinggi dan lain sebagainya. Ya kampanye-kampanye media sosial, ya kan kampanye-kampanye seperti YouTube ini. Karena kalau saya lihat misalnya insya Allah ini setelah nanti ditayangkan misalnya ya ditonton puluhan ribu orang, ratusan ribu orang kan begitu. Kan ini jauh lebih powerful ketimbang kita datang ke satu tempat untuk berkampanye loh. Kecuali kalau kita memerintah butuh yang namanya human touch ya kan. Tapi kalau kita mau getting a vote ya ngapain kita sibuk-sibuk seperti itu. Kalau saya larang saja biar yang namanya pemilu ini, pilkada ini, pilpres ini murah. Saya setuju Bang. Bahkan menurut saya ya ini kan orang kayak saya misalnya under 50 masih disebut muda. Padahal saya sudah punya cucu misalnya. Luar biasa, berapa cucu? Baru 1. Oh, baru 1. Tapi biasa. Cara berpikir anak. Saya 52 belum ada cucunya, nikah aja belum. Jadi anak kita itu sudah berpikir dengan cara yang berbeda. Apalagi cucu kita. Nah saya kira, saya tadi cerita sama Bang RH ya, saya ke satu tempat dengan salah seorang yang sangat terkenal di generasi saya. Tapi orang milenial itu ternyata bukan nunggu gubernur, bukan nunggu menteri ya. Tapi nunggu Atta Halilintar dan Oriel. Ini menarik dan anak saya langsung mengatakan Abi sama Atta ya. Jadi apa yang dibincangkan oleh generasi itu sama sekali berbeda. Iya, sama seperti ini Pak Gub ya. Saya membuat YouTube ini itu ketika usia saya udah 50 tahun. Atta Halilintar ketika usianya belasan tahun. Jadi saya follower ya kan. Saya bukan pionir ya kan. Tetapi akhirnya kita kan mau tidak mau harus mengikuti kemajuan zaman ini walaupun tertati-tati, bikinlah podcast seperti ini kan. Walaupun tidak seperti Atta Halilintar, tidak seperti Raffi Ahmad, minimal masih banyak yang nonton. Itu alhamdulillah kan. Nah, mudah-mudahan podcast kita ini juga banyak yang nonton juga. Sehingga salah satu keinginan saya ya memang memperkenalkan calon-calon pemimpin yang punya kualitas. Tidak hanya itu saja. Makanya saya berjuang, kalau mungkin Pak Agus tahu, saya memperjuangkan presidensial threshold 0. Biar lebih banyak calon, lebih banyak orang yang berdebat. Dan berdebat itu perdebatan yang mutu dalam perdebatan pilpres. Tidak usah pakai debat di lapangan, di media-media sosial, debat di RH Channel,
di kanal-kanal YouTube yang free of charge ya kan, kan bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sering juga menyemangati orang-orang muda di sini ya untuk dare to dream big, untuk berani berpikir besar. Nah kalau di alam bawah sadar, anak Indonesia Timur ini sejak lahir sudah mengatakan bahwa nggak mungkin jadi presiden Indonesia, harus orang Jawa segala macam itu. Lama-lama itu jadi kemestian dan jadi kenyataan. Nah, nanti sekarang Allah Subhanahu Wa Taala bilang, bagaimana saya mau memberikan kesempatan kepada anak Indonesia Timur? Anda bermimpi aja nggak bisa. Nah jadi kita itu perbincangan atau diskursus tentang capres cawapres dari Indonesia Timur itu harus mulai disuarakan, bukan karena kita ingin jadi capres atau cawapres beneran gitu. Tapi minimal beneran juga nggak apa-apa. kan teorinya kan selalu ada opportunity. Kalau memang ada opportunity dan kondisi memungkinkan, why not kan? Dulu Pak Jokowi siapa yang mengira menjadi capres? Karena saya yakin betul ya talenta di Indonesia Timur itu banyak sekali, banyak yang hebat-hebat, luar biasa. Jadi oleh karena itu Indonesia ini keutuhannya harus tetap kita jaga, sehingga partisipasi publik dari Indonesia Timur itu harus juga dihidupkan semangat dan kegairahan. Jadi saya bisa simpulkan. Kalau memang skenario nya normal, harus mengakhiri jabatan di September 2023, which is itu sudah pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mungkin insya Allah ya. Artinya kalau ada kesempatan, why not? Ya kan? Kalau saya nggak berpikir ke sana ya, saya itu. Jangan begitu. Kalau memang kan gini, jabatan itu kan tidak perlu dikejar. Tetapi kalau seandainya memang amanah itu mengarah ke kita, kan kita nggak boleh mundur kan? Nah, saya satu punya proyek di sini sebelum saya jadi gubernur sebenarnya. Mungkin sekali-kali Mas Refli hadir di sana, kita bikin kampus di Sumbawa, tempatnya namanya Universitas Teknologi Sumbawa. Oke. Tapi menariknya. Sumbawa asal kampung halaman ya? Saya born and bred di Sumbawa. Tapi yang menarik, kita mahasiswanya itu kita kasih tiket pesawat, beasiswa, living allowance segala macam itu semuanya kita kasih. Tapi kita attract best talents dari Indonesia Barat bawa ke sini. Kenapa? Karena pengalaman saya jadi anggota DPR, banyak orang Indonesia Barat itu tidak mengenal Indonesia Timur. Indonesia Barat non Jakarta ya? Atau termasuk semuanya Jakarta? Sampai Papua. Jadi kami bikin Universitas Teknologi Sumbawa ini. Kan kata orang Cina itu simpel aja, kami belajar di pepatah Cina. Gunung itu tidak harus tinggi, yang penting ada dewanya. Jadi kan Gunung Kawi itu nggak tinggi, tapi karena dipersepsikan ada dewanya, jadi banyak orang datang ke sana. Sungai itu walaupun negatif. Sungai itu nggak harus dalam, yang penting ada naganya. Jadi kami bikin kampus yang membuka jurusan-jurusan yang ada dewanya. Jadi best scientist on biotechnology jadi dean of the school di situ. Metalurgi, informasi teknologi segala macam. Berarti ngambil orang-orang luar ya dari universitas. Karena saya lama di luar negeri, saya mengerti lah orang-orang itu ada di mana. Saya ngomong ke mereka, mau nggak pulang ke Indonesia, karena rata-rata saya tanya gaji mereka sekitar 40-50 juta. Kalau saya bayar 40-50 juta, mau nggak jadi dean of the school di tempat kami? Mau, karena saya hebat-hebat, mereka misalnya di Jepang tetap jadi second class citizen juga kadang-kadang. Mau, terus dari mana duitnya? Kan pertanyaan gitu. Nah karena waktu itu saya jadi pimpinan Komisi 11 ya kan, di bawah kami kan Departemen Keuangan punya LPDP. Nah LPDP itu kan sebenarnya kalau dewa-dewa ini dipakai cara tradisional nggak akan pernah menang. Padahal ada riset grant untuk peneliti misalnya 2 miliar setahun. Nah riset grant ini kalau pakai proses yang normal tentu yang menang UI lagi, ITB lagi, UGM lagi, karena yang diteliti itu akreditasi kampus, kemudian berapa jurnal ilmiah yang dimiliki, kemudian berapa labnya segala macam, ya nggak mungkin menang Indonesia Timur. Tapi dewa ini memang kalau proposalnya itu betul-betul tidak mencampurkan, bagus itu mereka pasti menang. Nah saya bargaining ke orang-orang ini, saya bantu memastikan Anda menang karena you are the best in that area gitu. Tapi Anda yang kelola sendiri, jadi kita nggak perlu keluar duit buat bayar gaji dia. Karena kan 2 miliar setahun, kapan dia dapat di luar negeri kan nggak semua. Nah, jadi yang the best brain-nya kita bawa, sehingga tahun kedua saja
UTS itu mampu memenangkan International Biotech Competition di MIT di Amerika. MIT? MIT. UTS itu Universitas Teknologi Sumbawa. Oke. Nah satu, kenapa sains dan teknologi? Karena sains teknologi ini adalah kata-kata yang setelah Pak Habibie lengser tidak lagi populer kita ucapkan atau kita yang jadikan. Yang populer itu radikal. Ekstremisme, ekstrim, anti NKRI. Nah akhirnya kita kasih beasiswa dari Aceh, dari Sumatera Barat, sampai dari Jogja yang tadinya pusat pendidikan, kita kasih beasiswa belajar anaknya ke sini. Tapi anak lokalnya sendiri? Anak lokal ada juga. Ada juga. Nah akhirnya mereka menziarahi Indonesia itu karena kan ini rata-rata orang miskin yang mau belajar. Tahun berapa? Kita mulai sejak 2013. Oke, jadi sebelum jadi gubernur sudah jadi dimulai. Gubernur. Nah, ketika mereka waktu membayangkan Pak Zul misalnya dari mana, dari Sumbawa, kaget kenapa nggak keriting ya. Jadi kesannya itu jadi kalau orang Indonesia Timur harus keriting, harus hitam. Hitam. Kalau ini kan sawo matang. Nah, jadi waktu itu kami juga melihat sebagai anggota DPR, kami kan punya kesempatan untuk kunjungan kerja ke seluruh daerah di Indonesia. Nah sangat bahaya kalau orang tuh kecil lahir misalnya di Bekasi TK-nya, SD di Bekasi, SMP di Bekasi, SMA di Bekasi, kuliah di Bekasi, besanan di Bekasi. Kemudian dia jadi anggota DPR, dapilnya Bekasi juga. Dan di Senayan Anda berharap dia bicara tentang Indonesia, diversity, tidak paham. Oke, tapi berarti agak mending saya. Saya SD di Palembang, SMP Palembang, SMA Palembang, tapi S1 UGM. Kemudian S2 UI Amerika, kemudian S3 Andalas. Ya lumayan, sengaja saya ubek aja. Nah jadi orang-orang itu, dan saya waktu itu memilih langsung siapa yang jadi studentsnya. Jadi saya pilih dari setiap kota yang ada di Indonesia. Jadi diversity itu belum benar-benar jadi replika di situ. Nah dan ternyata anak-anak dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, Sumatera itu jadi spirit. Jadi hampir semua menteri hadir di kampus itu, Pak Jokowi hadir, wakil presiden itu menjadi simbol bahwa ternyata mungkin Indonesia itu kita gerakan dari timur. Nah bahkan saya membayangkan ke depan itu sekolah-sekolah bagus itu yang punya pemerintah tidak boleh lagi ada di Jawa. Misalnya sekolah tinggi ilmu statistik, ngapain bikin sempit Jakarta, bikin aja di Sulawesi Tenggara. Sekolah tinggi akuntansi negara yang dibutuhkan itu nggak usah harus ada di Pulau Jawa, tapi bikin di Halmahera, misalnya di Maluku Utara. Itu the best brand dari Jawa akan tertarik ke sini. Tapi Pak Gub ya, sebenarnya Indonesia ini bakal maju kalau kepala-kepala daerahnya itu memang berpikir tentang membangun sumber daya manusia, human resource. Tapi masalahnya tidak semua kepala daerah yang punya concern membangun manusia, membangun sumber daya manusia, membangun pendidikan. Karena latar belakangnya juga. Kadang-kadang concernnya membangun gedung, ya kan? Karena fee-nya gede. Iya, membangun beton-beton dan lain sebagainya, membangunan jalan. Selain soal Fafi tadi, juga legacy yang terlihat. Ya kan, biasanya kan legacy kita kan selalu gedung, selalu yang tampak. Monumen. Monumen. Nah, sehingga semua kepala daerah itu mengejar itu. Jadi 5 tahun, 10 tahun menjabat tidak menghasilkan pembangunan sumber daya manusia yang katakanlah andal begitu. Dan kami ingin meretas cara berpikir baru dengan mengirimkan SDM kami ke luar negeri. Bahkan kami yang menarik. Nah, ada juga kami kasih beasiswa kepada aktivis ini untuk belajar hukum di Jakarta. Nah, jadi kami beasiswa S3 itu saya tidak kirim ke luar negeri karena saya tahu kalau belajar hukum itu lebih bagus di Jakarta dibanding luar negeri. Luar negeri itu cuma belajar bahasa Inggrisnya doang. Hukumnya nggak ada. Jadi saya kasih beasiswa kepada aktivis ini karena aktivis ini banyak sekali. Kita oversupply aktivis di NTB ini. Saya kasih beasiswa di Jakarta untuk belajar S3. Syaratnya satu saja, mereka nggak boleh pulang ke daerah. Nah, harus menjadi lawyer top di Jakarta. Jakarta atau kota besar lainnya? Saya patok harus Jakarta. Harus Jakarta. Jadi ibu kota itu harus direbut di tangan anak-anak muda NTB di masa yang akan datang. Luar biasa ya. Jadi, karena jangan sampai kemudian gara-gara pemikiran seperti ini Pak Zul kita jadikan 3 periode aja. Sebaik-baiknya tetap 2 periode ya kan. Tapi ini ibu kota ternyata mau pindah ke Kalimantan.
namanya kejar ladaku kau kutangkap. Bang Zul ya, saya terus terang saja sekali lagi ya, mention many times bukan karena di depan Bang Zul. Saya kan kenal Bang Zul walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi saya tahu kan sepak terjangnya, saya tahu latar belakang pendidikannya. Cuman memang plus dan minusnya tadi dari PKS ya kan, tidak terlalu suka rame-rame ya kan, di komisi yang memang terhindar dari ngetop. Biasanya kan yang ngetop itu komisi 1, 2 dan 3, terutama 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3 itu udah paling top lah ya kan, komisinya Ganjar Pranowo kan gitu. Tetapi saya berharap bahwa Indonesia ini makin terbuka ya terhadap orang-orang yang memang punya dua hal, kualifikasi dan experience. Nah ini sobat era sekalian, ini Bang Zul ini punya dua-duanya. Dia punya kualifikasi pendidikan yang sangat baik, PhD bahkan postdoktoral di Harvard University, tapi dia juga punya experience, punya pengalaman. 3 periode sebagai anggota DPR dan sekarang menjadi eksekutif sebagai gubernur. Kurang apa coba? Yang jelas kurang promosi. Bang Zul, nggak terasa ya kita sudah lebih dari 1 jam bicara. Kalau ngomong sama Refli Harun pasti nggak terasa, ya kan? Luar biasa. Sampai batuk saya. Silakan Bang Zul, closing statement untuk hal-hal apa saja. Kalau menurut saya ya pengalaman kita punya presiden seperti Pak Jokowi ini mengajarkan kita banyak hal ya. Bahwa orang akan punya kemuliaan atau dignity itu kalau dia tidak cawe-cawe dan punya daya tahan cukup kuat. Dan menurut saya ide tentang investasi penting buat pembangunan, kemudian macam-macam lah, termasuk keberanian secara tidak biasa membangun destinasi wisata Beyond Bali itu mengajarkan pada kita bahwa siapapun bisa jadi pemimpin di negeri ini, jadi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Pak Jokowi memberikan kita inspirasi, mudah-mudahan lah dengan orang seperti Pak Refli. Sekarang banyak podcast yang bukan hanya yang diwawancara, pewawancaranya juga jadi presiden biasa tuh. Bukan, pewawancaranya calon presiden paling tidak ya kan? Karena yang menurut teorinya ya menjawab pertanyaan itu gampang, tapi orang yang pandai, yang hebat itu adalah orang yang menanyakan pertanyaan yang benar. Wih, luar biasa. Jadi ya. menjadi saya merasa terhibur ada orang yang menghargai saya ya. Karena tidak gampang menemukan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Kalau menjawab pertanyaan dengan benar itu relatif lebih mudah. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi banyak tokoh-tokoh yang berani terbuka supaya kita tahu isi otaknya juga. Membuat acara-acara seperti ini, dan saya kira pejabat publik tidak boleh terlampau sakral ya. Itu betul-betul orang yang sudah selesai dengan dirinya, mengembalikan apa yang telah dia peroleh dan dicapai sebagai bentuk ekspresi terima kasihnya pada Yang Maha Kuasa, sehingga dia memaknai kepemimpinan itu bukan sebagai satu prestasi, tapi cara dia berterima kasih, dan mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang adil, dia menemukan kebahagiaan dan keberkahan. Luar biasa. Pak Gub, sebelum saya menutup ini, saya akan perdengarkan lagu karya saya dan seorang pengamen. Judulnya Pemimpin Adil. Wah, luar biasa. Jadi ini diilhami oleh Padang Masyar. Masya Allah. Jadi saya membuat syairnya ini pukul 3 subuh. 3. Intinya adalah bahwa ketika kita di Padang Masyar tidak ada naungan. Tapi ada kelompok yang mendapatkan naungan, salah satunya adalah Imamun Adil, pemimpin adil. Nah, di Ogi Official, memang Ogi Cerista ini yang saya menuliskan liriknya, syairnya, dia yang membuat nadanya sekaligus menyanyikannya. Saya ingin perdengarkan karena Pak Gubernur tadi bilang soal pemimpin adil. Nah, ini pemimpin adil yang ingin saya perdengarkan. Sebentar. Pelan-pelan. Mencari pemimpin adil ini memang susah. Karena itu harus pelan-pelan. Ada dari Partai Keadilan Sejahtera biasanya. Pemimpin adil. Pemimpin adil. Di mana kau pemimpin adil? Sebentar dulu. Nah, belum pemimpin adil. Nah, ini. Nah, kita dengarkan.
ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan, oh. Dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia, oh. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia, oh. Kuasamu juga bisa menenggelamkan, maka jadilah kau pemimpin. Luar biasa. Ya, itu tadi refleksi saya membuat syair jam 3 subuh tentang kepemimpinan, leadership, dikaitkan dengan dimensi vertikalnya bahwa Tuhan memberikan janji yang baik, janji untuk sebentar, janji untuk memberikan perlindungan kepada pemimpin yang adil. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dihadirkan, ya, kemudian mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin yang adil tersebut. Tidak hanya di pusat-pusat kekuasaan, tapi juga di pinggiran-pinggiran kekuasaan seperti Nusa Tenggara Barat ini. Sahabat sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.